Ya, osteoartritis adalah suatu kondisi degeneratif, suatu kelainan degeneratif yang terjadi pada sendi sinovial, yaitu seperti sendi lutut, yang dapat menyebabkan kerusakan progresif pada jaringan artikular cartilage atau jaringan tulang rawan artikular. Osteoartritis ini biasanya sering sekali terjadi dan mengenai pada hip dan juga knee, panggul dan juga sendi lutut. Ya, osteoartritis itu dapat terjadi, sebenarnya etiologi pastinya kita belum tahu, tetapi biasanya secara garis besar kita bagi jadi dua, yang dapat kita modifikasi dengan yang tidak dapat kita modifikasi. Yang dapat kita modifikasi contohnya adalah indeks massa tubuh. Berat badan yang berlebihan atau overweight dapat mencetus makin cepat terjadi ya osteoartritis. Dan juga adanya trauma pada lutut atau pada panggul sebelumnya. Ada juga terjadi repetitif stres pada sendi lutut dan sendi panggul, serta ada juga sindrom metabolik dan penyakit-penyakit lainnya. Untuk yang tidak dapat dimodify atau tidak dapat dirubah adalah umur. Biasanya osteoartritis menyerang di atas, untuk pasien-pasien di atas usia 50 tahun. Dan juga gender di sini terjadi perbedaan, di mana wanita lebih sering terkena osteoartritis dibanding pria. Selain itu juga selain umur dan usia ada juga ras dan genetik, di mana untuk detailnya belum diketahui secara pasti. Pada osteoartritis sebetulnya mekanisme yang terjadi dan patoanatomi yang terjadi itu sangat kompleks. Tapi di sini saya mencoba menjelaskan menjadi yang lebih sederhana sekali, menjadi yang paling simpel, di mana pada sendi lutut, sendi panggul kita punya namanya articular cartilage. Itu jaringan tulang rawan artikular cartilago, di mana di situ pada kondisi osteoartritis terjadi peningkatan dari jumlah air atau massa air, dan juga terjadi penurunan pada komposisi proteoglikannya, di mana perubahan itu menyebabkan adanya juga abnormalitas pada kolagen. Selain itu, selain pada articular cartilage, terjadi juga perubahan pada sinovial dan juga kapsul dari sendi itu sendiri, di mana perubahan-perubahan pada kasus yang udah lumayan berat itu bisa terjadi hipervaskular dan juga menebal, sehingga ada gambaran seperti bengkak pada lututnya. Untuk tulangnya sendiri juga mengalami perubahan, di mana terjadi proses remodeling dengan subchondral bone, dan juga terbentuklah namanya bone cyst atau kista tulang, dan juga osteofit yang kita paling sering temukan, osteofit atau spur, yang dimana ada tonjolan-tonjolan kecil pada tulang lutut, tulang panggul yang terkena osteoartritis. Nah, selain itu juga ada mekanisme yang lebih kompleks, di mana terjadi gangguan pada biologi sel itu sendiri, dan juga adanya sitokin yang menyebabkan reaksi inflamasi seperti IL-6 dan lain-lain. Tapi itu untuk dibahas terlalu dalam, terlalu rumit. Jadi secara garis besar memang yang terjadi pada osteoartritis ya mengenai tulang rawan sendinya, mengenai bagian sinovialnya, kapsulnya, tulangnya, dan juga sel-sel biologis di dalam situnya yang terkena. Pada umumnya osteoartritis itu secara garis besar kita bagi jadi dua. Satu, primary osteoartritis, dan kedua, secondary osteoartritis. Primary osteoartritis ya memang secara primer terjadi osteoartritis itu karena disebabkan oleh faktor usia yang tadi saya bilang faktor-faktor resikonya.
Tetapi pada kasus yang secondary osteoarthritis itu adalah osteoarthritis yang terjadi akibat mungkin karena adanya trauma sebelumnya, adanya kelainan metabolik yang menyertai dan lain-lainnya sehingga terjadi osteoarthritis. Ya, rata-rata pasien yang datang berobat dan menemui dokter ortopedi dengan keluhan osteoartritis adalah keluhan utamanya adalah nyeri pada sendi-sendi yang terkena, bisa sendi panggul, bisa sendi lutut, bisa pada tulang belakang, bisa pada leher juga ada. Jadi pasien itu datang dengan keluhan nyeri itu sifatnya biasanya lebih berat bila beraktivitas atau berolahraga dan membaik bila beristirahat. Akan tetapi untuk kasus yang sudah sangat severe, sangat berat, biasanya bahkan pada saat istirahat pun pasien tetap mengeluh rasa nyeri di lututnya. Kemudian adanya bengkak pada lututnya, bisa disertai bengkak pada lututnya, dan juga adanya kekakuan pada gerakan sendinya itu sendiri, dan juga lutut itu bersifat lebih tidak stabil, unstable knee. Itu keluhan yang sering kita temukan, dan tidak jarang juga pada kasus yang berat, begitu pasien masuk ke kita, memang pasien sudah jalan dengan sedikit pincang, dan juga pada kasus yang sudah sangat berat bisa terjadi deformitas pada lututnya, di mana kesegarisan dari lutut itu sendiri secara anatomis berubah, bisa menjadi varus, bisa menjadi valgus, tergantung derajat dan lokasi osteoartritisnya. Untuk pemeriksaan dari osteoartritis tetap paling utama pemeriksaan yang kita lakukan adalah pemeriksaan fisik, di mana dari pasien itu masuk ke ruangan, cara dia berjalan, kemudian pemeriksaan fisik yang kita dapatkan, kita sudah bisa mulai curiga ke arah situ. Nah, untuk memastikan kecurigaan kita, biasanya kita lakukan pemeriksaan yang paling sederhana dulu, di mana di rumah sakit ini juga tersedia pemeriksaan itu. Kita bisa melakukan pemeriksaan X-ray genu, di mana X-ray yang kita dapatkan bila itu menunjukkan tanda-tanda osteoartritis akan ditandai oleh beberapa hal seperti penurunan atau pengurangan dari celah sendinya. Celah sendinya makin lama makin depet, itu sudah mulai ada tanda-tanda ke sana. Kemudian adanya juga osteofit atau bone spur, itu seperti tonjolan-tonjolan tulang pada tulang itu sendiri yang kecil-kecil. Kemudian adanya subchondral bone cyst dan juga subchondral sclerosis. Dengan adanya 4 ini yang biasa kita sebut dengan LOSS, loss, ini kita sudah bisa menentukan bahwa pasien ini memang terdiagnosa osteoartritis. Untuk derajatnya atau klasifikasinya biasa kita gunakan juga klasifikasi dari Kellgren-Lawrence, di mana klasifikasi yang kita gunakan itu kita sesuaikan dengan gambaran radiologi yang kita dapatkan saat itu. Baru kita tentukan dia stage berapa, apakah stage 0 atau stage 4, di mana itu yang paling berat, stage 4. Penata laksanaan dari osteoartritis ini secara garis besar kita langsung bagi menjadi 2, metode non-operatif dan juga metode operatif. Untuk kasus-kasus pertama kita harus selalu mencoba untuk metode non-operatif dulu. Apakah saja metode non-operatif ini? 1, kita harus mengedukasi pasiennya dulu. Kita memberikan edukasi kepada pasiennya, kita mencoba meminta pasiennya menurunkan berat badannya apabila memang pasien itu mengalami overweight. Kemudian kita lakukan fisioterapi atau kita bekerja sama dengan rehabilitasi medik seperti yang di rumah sakit kami mempunyai rehabilitasi medik. Jadi kita bekerja sama bersama-sama dengan rehabilitasi medik untuk melakukan fisioterapi pada pasien-pasien ini. Kemudian terapi farmakologi kita juga tidak boleh lupa. Paling awal mungkin kita bisa memberikan anti nyeri mulai dari yang paling
ringan seperti paracetamol, kemudian kita bisa memberikan NSAID, kemudian kita bisa memberikan opioid, bahkan kita juga bisa memberikan injeksi pada intraartikuler, yang dimana injeksi itu bisa berupa viskosuplementasi dan juga bisa juga berupa anti nyeri dan steroid. Dan kemudian apabila derajat keparahan dari osteoartritis itu tetap makin memburuk, makin parah, yang dimana langkah-langkah konservatif dan non-operatif tidak bisa tercapai, maka kita harus pertimbangkan dan kita edukasi pasiennya untuk dapat dilakukan tindakan berupa operasi. Operasi yang dilakukan biasanya berupa meliputi semua prosedur hingga prosedur pergantian sendi atau total knee replacement, di mana tujuan dari operasinya itu sendiri untuk memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa nyeri dari pasien itu sendiri. Biasanya rata-rata pasien merasa tidak nyamannya karena nyerinya yang terus-menerus. Tindakan operasi itu kita lakukan untuk menghilangkan rasa nyeri itu dari pasiennya itu sendiri. Sebenarnya bila pasien itu sudah terkena osteoartritis, yang paling penting dilakukan adalah tindakan-tindakan agar mencegah terjadinya progresivitas dari si osteoartritis itu sendiri. Tindakan yang bisa dilakukan: satu, jaga berat badan. Jangan sampai berat badan overweight, maintain healthy weight. Berat badan yang ideal tetap harus dipertahankan. Kedua, olahragalah yang teratur. Tidak perlu melakukan olahraga yang berat atau yang berjam-jam, cukup olahraga yang seperti sepeda, berenang, jalan kecil-kecil, itu saja sudah cukup untuk memberikan osteoartritis ini agar tidak menjadi progresif. Kemudian kita harus juga memaintain healthy lifestyle. Gaya hidup kita harus yang lebih sehat. Kemudian apabila kita sudah mulai merasakan nyeri-nyeri di lutut, sudah mulai ada tanda-tanda di osteoartritis, jangan lupa pakai juga brace. Knee brace itu penting. Dan juga apabila jalan jauh terlalu sakit, tidak nyaman, boleh dipertimbangkan digunakan walking aid atau alat bantu jalan seperti tongkat. Hindari juga naik turun tangga yang berlebihan. Aktivitas fisiknya lebih bagus dihindari agar apabila sudah terkena tidak makin cepat terjadi kerusakan yang makin hebat pada lutut itu sendiri.